teman-teman boleh ambil SSG-nya masih 11,1%. Bisnis modelnya juga positif gitu ya. Mereka banyak in-house brand. Menurut kita juga trennya positif. Cash cycle-nya makin bagus, company-nya, bisnis modelnya, revenue per square meter mereka punya toko juga arahnya juga makin bagus. Masih oke sih teman-teman kalau mau ambil masih masih oke sih. Hmm. Jasa Marga bagus, mereka ada DFS yang tol Trans Jawa 12,8 triliun. Jadi 30% mereka itu mereka alihin ke JTT. Jadi sorry, 30% saham mereka di JTT itu dialihin ke tiga. Ada Metro, itu related sama Anthony Salim, itu ada First Pacific. Ada Warrington, itu Sovereign Wealth Fund dari Singapura. Sama Marga Utama, itu yang dulu si Meta ya, teman-teman ya. Positif sebenarnya buat Jasa Marga, karena ada cash dari situ, 12,8 triliun, harusnya bagus. Struktur mereka tuh jadi makin kuat gitu ya. Jadi debt to equity-nya jadi makin rendah, karena equity-nya masuk. eh, Habis itu debt to equity-nya kan jadi turun ya. Jadi in overall sebenarnya bagus. Nah, cuman hati-hati kalau saya sih sebenarnya eh, neraca it's one thing gitu ya. Neracanya jadi makin bagus. Cuman bisnis model revenue-nya saya to be honest nggak terlalu nyaman sih ya. Skemanya sebenarnya menarik ya jalan tol di Indonesia ya. Karena ada namanya istilahnya ada inflation adjustment selalu. Setiap 2 tahun ikutin inflasi. Bagus, positif buat adjustment-nya. Nah, cuman sebenarnya yang salah satu competition-nya toll road itu kan adalah em, pertama adalah ini ya, public transport ya. Public transportnya sekarang kan lagi ongoing, lagi dikerjain banyak. MRT lagi ongoing juga yang sampai eh, ke ke ini ya, ke Glodok gitu ya. Habis itu yang tahap 2 yang sampai Tangsel juga lagi dikerjain juga. Itu jadi competition. Kedua, sebenarnya kemarin kan ada rencana sebenarnya buat ada kayak pemerintahan baru tuh, either kayak dia mau ngebatasin penggunaan mobil yang buat Pertalite, yang di bawah 1.400 doang yang bisa pakai, yang 1.400 ke atas nggak bisa. Jadi kan itu mungkin translasinya ada dampak ya, pasti ya buat ke traffic. Nah, jadi seperti itu. Sama yang ketiga adalah ya itu, jadi maksudnya ini juga lagi ongoing juga, belum pasti juga. Katanya pemerintahan yang baru itu, kalau kita lihat yang kemarin tuh statementnya Pak Burhanuddin Abdullah, timnya, itu dia bilang bahwa eh, ada possibility buat yang subsidi minyak itu nanti enggak dikasih lagi. Jadi mereka karena ngeliat kan nggak tepat ya, karena kan yang punya mobil itu kan biasanya kan orang-orang yang sebenarnya mid to high gitu ya, jatuhnya mid to high gitu. Cuman subsidinya kan sebenarnya aimingnya sebenarnya buat yang kayak mid to low. Makanya banyak ke Pertalite. Nah, mereka jadi modelnya adalah kayak rencananya bakal kasih cash aja. Nah, kalau misalnya nanti harga Pertalite-nya misalnya aja saya subsidinya benar-benar nol, misalnya nggak ada, nah itu kan jadi PR sebenarnya. Jadi itu sih. Sama yang ketiga, terakhir adalah kalau teman-teman ngeliatin di Indonesia itu tuh tol tuh sebenarnya kalau lihat yang kayak Jor 1, Jor 2, yang di Jabodetabek dan lain-lain, itu tuh trennya sebenarnya nggak kemana-mana, turun, negatif. Cuman traffic naik itu banyak didorong sama tol-tol baru. Jadi saya nggak terlalu nyaman sih ya di itunya ya. Mungkin itu ya.